Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Astuti dan teman saya Panaya. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Jumat Beriman edisi khusus peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bersama dengan Pak Syarif Hidayat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Tri? Jumat Beriman yang dikemas dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya acaranya itu ngaji, ya. Tetapi karena bertepatan dengan momen setahun sekali, yaitu Sabtu besok adalah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hari Jumat kita isi dengan peringatan, isinya ya belajar, mengkaji lagi Isra Mi'raj. Isinya apa saja, peristiwanya. Yang dimaksud Isra Mi'raj itu apa sih Pak? Oke, pertanyaannya bagus ini Mbak Panaya. Apa yang dimaksud dengan Isra Mi'raj? Yang di kelas maupun yang di rumah bisa menyimak apa yang dimaksud dengan Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj adalah peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW berangkat dari Ka'bah di Mekah ke Baitul Maqdis di Yerusalem, yang jaraknya sekitar 1239 km, yang pada sekitar tahun 621 Masehi normalnya ditempuh selama 1 bulan mengendarai kuda atau unta. Namun oleh Rasulullah Muhammad SAW, beliau hanya 1 malam. Nah, kemudian Mi'raj. Mi'raj itu adalah peristiwa Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke Sidratul Muntaha, melewati 7 langit. Kita lihat ada di dalam surat Al-Isra ayat 1. Di sana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan penjelasan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah, sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj itu apa saja? Yang menjadi latar belakang adanya Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada setahun itu Rasulullah ditinggal oleh 2 orang yang sangat dicintai. Disebut dengan tahun Amul Husni atau tahun duka cita atau tahun kesedihan, di mana pada tahun itu Rasulullah SAW ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Kita tahu, dan
beliau adalah paman sekaligus pelindung beliau. Yang kedua, Rasulullah ditinggal oleh istri tercinta, yaitu ibunda. Pada saat Isra Mi'raj, Nabi menjumpai peristiwa apa saja? Oke, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau Isra dan Mi'raj. Dalam kitab Kisah Mi'rajun Nabi karya Syekh Najmuddin Al-Ghaizi digambarkan dalam perjalanannya beliau mengalami beberapa penghentian atau singgah di beberapa tempat, ada di Madinah, kemudian dekat Sacarah Musa, tempat Nabi Musa berteduh saat diburu Raja Fir'aun, kemudian Bukit Sinai, kemudian Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian peristiwa-peristiwa yang beliau jumpai selama Isra dan Mi'raj. Yang pertama, beliau melihat jin ifrit yang mengikuti beliau dengan membawa obor. Yang kedua, Nabi kemudian melintasi sekelompok orang yang bercocok tanam, lantas langsung memanen hasilnya. Ini adalah gambaran umat yang berjihad fisabilillah. Yang ketiga, Nabi kemudian mencium aroma harum masyitoh. Tahu masyitoh? Beliau memegang teguh keyakinannya, memegang teguh keyakinan kepada Allah. Beliau dan keluarganya, termasuk anak-anaknya, dihukum oleh Fir'aun, dimasukkan dalam bencana yang sangat besar demi akidah atau demi keyakinan kepada Allah SWT. Beliau tidak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Akhirnya Masyitoh bersama keluarga ini dimasukkan dalam bencana penggorengan yang sangat besar. Yang keempat, Nabi bertemu pula dengan sekelompok orang yang memukul kepalanya, dipukul-pukul hingga hancur, pecah, kembali utuh lagi, kembali dipukul lagi. Ini adalah gambaran orang-orang yang lalai dalam sholat atau malas meninggalkan sholat maktubah. Sholat maktubah itu sholat yang diwajibkan, yang terkenal dengan sholat 5 waktu, mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Yang kelima, Nabi melintasi sekelompok orang yang hanya mengenakan pakaian untuk menutupi kemaluan dan memakan tumbuhan berduri. Mereka adalah orang-orang yang enggan untuk membayar zakat tepat pada waktunya, meskipun sudah masuk waktu untuk bayar zakat. Yang keenam, Nabi juga bertemu dengan orang yang makan daging yang busuk. Ini adalah gambaran bagi orang-orang yang berbuat zina. Yang berikutnya yang dijumpai oleh Rasulullah, yang ketujuh, bertemu dengan kelompok orang yang berenang di sungai darah dan dilempari batu. Mereka adalah gambaran orang yang memakan harta riba. Yang kedelapan, Nabi berjumpa pula dengan orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar, mengikat dan memanggulnya. Tetapi beban kayu bertambah. Mereka adalah umat yang banyak mengambil tanggungan. Yang kesembilan, Nabi melintasi orang yang saling menggunting lidah dan bibir dengan gunting besi. Ini merupakan gambaran bagi orang-orang yang ahli fitnah. Tahu fitnah?
al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan masih banyak cerita, peristiwa-peristiwa yang dijumpai oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau lantas diberi 3 gelas yang isinya berbeda-beda. Ada yang berisi homer, tahu homer? Minuman keras, air susu dan air putih. Rasulullah disuruh memilih dan beliau memilih air susu yang disebut oleh malaikat Jibril sebagai pilihan yang fitrah. Pilihan yang fitrah atau agama. Pak, saya pernah mendengar bahwa ketika Mi'raj Nabi bertemu dengan para nabi pilihan. Nabi siapa saja, Pak? Pertanyaan Mbak Fanaya. Bertemu dengan para nabi pilihan ketika beliau melewat langit dunia menuju Sidratul Muntaha. Ini beliau bertemu dengan 7 orang nabi di tiap langit. Di langit yang pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Inti dari Isra Mi'raj. Inti atau kesimpulan yang pada akhirnya beliau mendapatkan perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Ini yang menjadi penting dalam perjalanan Isra Mi'raj. Perintah sholat 5 waktu sampai sekarang kita wajib untuk menjalankannya. Zuhur, asar. Sekian yang bisa saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan Isra Mi'raj, latar belakangnya, peristiwanya, dan inti dari Isra Mi'raj. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dari peringatan Isra Mi'raj pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada Mbak. Terima kasih untuk penjelasannya dan edukasinya dan kehadirannya. Semoga saya dan teman-teman bisa mengambil hikmah dari peringatan Isra Mi'raj. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari awal sampai akhir, jika ada kesalahan tutur kata maupun lainnya, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما
جناح طير في الغصن